Melanjutkan kisah sebelumnya, God Emperor. Chapter 15. Dengan pedang kuno abis dan pedang kilatan kilat, Zhang Ruochen pergi ke halaman depan paviliun King Xuan. Dia membayar 31.000 koin perak untuk kedua pedang ini dan kemudian kembali ke istana. Saat berjalan di aula samping Zi, Zhang Ruochen menemukan bahwa halaman seluruhnya tertutup salju putih. Perasaan emosi yang aneh muncul di benaknya saat dia memegang pedang patah sepanjang 4 kaki. 800 tahun telah berlalu. Dunia berubah sepanjang waktu baik untuk manusia maupun yang lainnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa pedang kuno abis yang paling tajam juga akan hancur berantakan. Pedang kuno abis, meskipun pecah, masih terlalu berat untuk Zhang Ruochen. Jika dia belum mencapai tahap lanjutan dari alam kuning, dia bahkan mungkin tidak bisa mengambilnya. Prasasti pedang semuanya rusak tanpa kecuali. Saat ini hanya lebih tajam dari pedang lain. Jika saya ingin menghubungkan kembali prasasti ini dan mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, saya harus meminta penyuling senjata setidaknya dari peringkat kelima. Tapi apakah ada penyuling senjata dari peringkat kelima di Komando Yunwu? Zhang Ruochen menyingkirkan pedangnya. Bahkan jika pedang kuno abis menjadi sepotong besi tua, Zhang Ruochen masih akan membawanya karena itu selalu mengingatkannya pada masa lalu dan memotivasinya untuk berlatih lebih keras. Hanya ketika dia menjadi cukup kuat barulah dia bisa membalas dendam pada permaisuri Qiao. Zhang Ruochen mengeluarkan Flash Shining Sword, salah satu dari senjata bela diri asli tingkat 4. Dia mencengkeram gagang dan mencabut pedang dari sarungnya. Tubuh pedang biru dan kristal muncul. Zhang Ruochen mulai memobilisasi ki asli dan menyuntikkannya ke tubuh pedang Flash Shining Sword melalui telapak tangannya. Diaktifkan oleh ki asli. Prasasti pertama pulih dengan cepat. Itu adalah prasasti dari Power Series. Setelah distimulasi oleh ki asli, beratnya akan bertambah 100 pon. Awalnya beratnya 53 pon. Tapi sekarang beratnya telah meningkat menjadi 153 pound setelah inskripsi seri kekuatan pertama dipulihkan. Peningkatan berat yang begitu besar. Lengannya sedikit gemetar saat dia mencoba mempertahankan postur tubuhnya. Dentang. Dia mengacungkan pedangnya. Namun, arah pedang itu tidak akurat dan terlalu sulit dikendalikan. Dengan kultivasinya saat ini, Zhang Ruochen dapat memberikan kekuatan seperti banteng brute dengan menampilkan naga dan gajah Prajna Palem. Dia bahkan bisa melempar nampan batu seberat 300 pon sejauh 10 meter. Namun demikian, itu adalah satu semburan kekuatannya hanya dalam satu saat. Asalkan itu adalah pedang seberat 300 pon, Zhang Ruochen tidak bisa serta-merta mengangkatnya dengan kultivasinya saat ini, apalagi menunjukkan keterampilan pedang yang hebat. Pedang seberat 153 pound adalah batas maksimumnya. Memukul. Memotong. Zhang Ruochen menghabiskan sepanjang siangnya berlatih Flash Shining Sword. Akhirnya, dia mulai menyesuaikan dengan beratnya. Pastinya, itu hanyalah adaptasi awal. Para master seni bela diri itu bisa menusuk nyamuk dalam jarak 10 meter dengan sangat mudah. Dengan teknik pedang yang luar biasa, mereka telah mencapai ranah pedang mengikuti hati. Zhang Ruochen mendapati dirinya tertinggal jauh di belakang para master itu. Dibandingkan dengan mereka, dia terlalu canggung untuk menggunakan pedang yang berat ini. Ada 4 prasasti seri kekuatan pada pedang Flash Shining. Bobotnya meningkat menjadi 153 pound setelah prasasti seri daya pertama diaktifkan. Saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya jika saya menstimulasi tulisan kedua. Zhang Ruochen mulai memobilisasi ki aslinya dan terus menyuntikkannya ke dalam tulisan kedua Power Series. Karena ki aslinya menjadi lebih tipis dan lebih tipis, tulisan kedua Power Series tidak berubah sama sekali dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Zhang Ruochen harus menyerah. Dengan level ki asli saya saat ini di tubuh saya tidak dapat mengaktifkan prasasti kedua. Sepertinya kultivasi saya masih belum cukup kuat. Zhang Ruochen menarik ki asli dari tubuh pedang. Kemudian Flash Shining Sword segera menjadi 53 pound lagi. Setelah beradaptasi dengan berat 153 pound, Zhang Ruochen merasa sangat ringan untuk dipegang. Selanjutnya, Zhang Ruochen menyuntikkan ki asli ke dalam Flash Shining Sword lagi dan berhasil menstimulasi satu prasasti seri S. Saat Flash Shining Sword mengeluarkan aliran udara es, jari-jarinya menjadi mati rasa. Berdebar. Ketika Zhang Ruochen mengayunkan pedangnya, beberapa kepingan salju kristal keluar dari ujung pedang kilat berkilau. Itu karena tetesan kecil air di udara digumpalkan menjadi butiran salju oleh Sword Breath. Prasasti seri listrik. Prasasti seri cahaya. Zhang Ruochen melanjutkan usahanya untuk menstimulasi seri prasasti listrik dan prasasti cahaya lainnya. Setelah prasasti seri listrik diaktifkan, gumpalan kawat listrik muncul di permukaan. Dia mengacungkan pedangnya. Itu tampak seperti kilatan petir yang membelah langit dengan pukulan, suara. Flash Shining Sword diselimuti kabut putih dan menjadi sangat tajam ketika Zhang Ruochen berhasil menstimulasi Inscription of Light Series. Dengan cahaya putih berkedip, batu itu langsung retak. Ki aslinya yang sekarang hanya bisa menopang satu prasasti. Jika dia menggunakan kekuatan prasasti seri kekuatan,
kekuatan dari 3 prasasti lainnya tidak akan dapat digunakan. Saya perlu berlatih lebih keras untuk meningkatkan kultivasi saya jika saya ingin mengaktifkan 2 prasasti secara bersamaan. 30.000 koin perak berharga. Zhang Ruochen menarik kembali pedang kilatnya ke sarungnya. Hanya ketika total 14 prasasti semuanya distimulasi, kekuatan dari lengan bela diri asli tingkat 4 akan dikeluarkan sepenuhnya. Saya perlu meningkatkan latihan saya. Zhang Ruochen menelan pil energi sekaligus dan mulai berlatih setelah memasuki ruang internal spinel ruang waktu. Boom! Pil energi meledak di dalam tubuhnya, berubah menjadi awan pil spirit. 6 meridian membawa pil spirit segera berubah menjadi ki asli dalam kolam ki-nya. Butuh setengah hari bagi Zhang Ruochen untuk menyerap dan memurnikan semua pil spirit. Hanya setengah dari pil spirit yang diasimilasi dan diubah menjadi ki asli. Setengah lainnya dari pil spirit terbuang karena lolos melalui pori-porinya. Jika ini terjadi pada prajurit lain, mereka akan sangat tertekan. Bagaimanapun, setengah dari awan pil spirit setara dengan 500 koin perak. Sebaliknya, Zhang Ruochen tidak menganggapnya sebagai pemborosan uang karena dia merasa ki aslinya telah meningkat pesat. Jika dia berlatih secara progresif, akan memakan waktu lebih dari 10 hari untuk mencapai statusnya saat ini. Namun, hanya butuh setengah hari bagi Zhang Ruochen untuk mencapai efek yang diinginkan dengan bantuan energi pil. 1000 koin perak tidak masalah. Uang dapat diperoleh jika saya membutuhkan lebih banyak koin perak. Tapi waktu yang hilang tidak pernah ditemukan lagi. Selama hari-hari berikutnya, Zhang Ruochen menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di dalam spinel ruang waktu. Dia mengambil pil energi untuk memperluas ki asli dan menggunakan bubuk pemurnian untuk memperbaiki tubuhnya. Selain itu, ia juga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih naga dan gajah prajna palem dan keterampilan pedang suci. Setelah bulan pertama latihan di spinel ruang waktu, ki asli di kolam ki-nya telah berlipat 5. Bulan kedua berlalu dan Zhang Ruochen bisa memberikan semburan cepat dari kekuatan 2 banteng. Setelah bulan ketiga, ki asli di kolam ki-nya 10 kali lipat sebanyak yang dia miliki di tahap lanjutan alam kuning. Dia menyelesaikan latihan ki aslinya dan mencapai batas tahap lanjutan dari alam kuning. Pada saat ini, Zhang Ruochen bisa saja membuka meridian baru dan berjuang untuk alam berikutnya, Dawn State of the Yellow Realm. Sebaliknya, Zhang Ruochen memilih untuk menahan kultivasinya dan terus menggunakan bubuk pemurnian untuk memurnikan tubuhnya. Mempertimbangkan kualitas fisik saya saat ini, saya perlu membuka 4 meridian lainnya jika saya ingin mencapai Dawn State of the Yellow Realm. Secara khusus, akan ada 10 meridian di dalam ketika saya tiba di Dawn State of the Yellow Realm. Para prajurit yang mempraktikkan latihan kelas bawah tingkat manusia hanya bisa membuka 7 meridian di tubuh mereka. Itu sama dengan prajurit di penyelesaian alam kuning. Siapapun yang memiliki kapasitas untuk membuka 10 meridian hanya pada level Dawn State benar-benar seorang jenius. Zhang Ruochen masih belum diratifikasi. Dalam kehidupan terakhirnya, dia telah membuka sebanyak 13 meridian ketika dia berada di Dawn State of the Yellow Realm. Meskipun kualitas fisik saya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan terakhir saya masih percaya bahwa saya dapat berhasil membuka 11 saluran di Dawn State of the Yellow Realm jika saya mengerahkan diri untuk memperbaiki tubuh saya. The Spinel Ruang Waktu, yang bisa membuat waktu latihannya 3 kali lebih lama dari yang lain, adalah keuntungan terbesarnya saat ini. Mengingat hal ini, dia seharusnya secara alami memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan dirinya sendiri dan menjadi lebih luar biasa daripada masa hidupnya yang terakhir. Bulan keempat berlalu, perubahan luar biasa terjadi pada kualitas fisiknya dan dia sekarang bisa memberikan semburan cepat dari kekuatan 3 banteng dengan menampilkan tinju naga dan gajah prajna. 6 bulan kemudian, kekuatannya meningkat tajam menjadi Strength of 4 Bulls. Mencapai batas kedagingannya, Zhang Ruochen menemukan bahwa kemacetan membatasi kualitas fisiknya dan sangat sulit untuk diperbaiki. Dia tidak akan dapat meningkatkan kekuatannya menjadi kekuatan 5 banteng, bahkan jika dia berlatih selama 1 tahun lagi. Berlatih dalam kristal spiritual ruang dan waktu selama setengah tahun setara dengan 2 bulan di luar. Mereka yang bisa memberikan ledakan 1 banteng kasar pada tahap lanjutan dari alam kuning dianggap sekuat prajurit kelas menengah dan superior. Hanya prajurit di Dawn State of the Yellow Realm yang bisa melatih kekuatan 4 banteng. Aku bisa memberikan semburan kekuatan 4 banteng hanya dengan kultivasi tahap lanjutan dari alam kuning, yang memungkinkanku untuk melawan pejuang normal di kondisi fajar alam kuning. Jika saya masuk ke alam berikutnya, Dawn State of the Yellow Realm, seberapa kuat saya akan menjadi? Setelah mencapai batas fisik saya bisa mulai berlatih untuk keadaan fajar di alam kuning. Berapa banyak meridian yang bisa saya buka? Saya tidak punya ide. Jika ada kondisi khusus, Zhang Ruochen mengeluarkan total 6 botol giok kecil berisi cairan pembersih sumsum, meletakkannya di depan dirinya dengan rapi. Saya akan mencoba yang terbaik. Semakin banyak meridian yang saya buka, semakin kuat saya dalam kualitas fisik dan kapasitas bertarung.
Ayolah. Zhang Ruochen mengambil botol giok pertama, meminum cairan pembersih sumsum, dan segera mulai membuka meridian ke-7. Chapter 16. Mengingat kualitas fisiknya saat ini dan ki asli yang cukup di tubuhnya, Zhang Ruochen dapat dengan mudah membuka meridian ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Hanya butuh 1 hari untuk membuka 5 meridian di seluruh tubuh, yang membentuk 5 jalur sirkulasi sistemik. Namun, dia akhirnya merasa lelah ketika mencoba membuka meridian ke-11. Zhang Ruochen membutuhkan 12 jam untuk akhirnya membuka 11 meridian. Dia kelelahan, dan tubuhnya dipenuhi keringat. Itu menghabiskan 90% ki aslinya. Ketika dia berhasil membuka meridian ke-11, tubuhnya sedikit goyah. Dia telah mencapai down state of the Yellow Realm. Kapasitas kolam ki-nya segera meningkat 10 kali lipat. Saat ini, luas kolam itu sekitar 25 meter persegi, yang hampir sebesar kolam asli. Ki asli bergerak dengan cepat di dalam kolam ki, membentuk lapisan kabut tipis. Seperti yang diharapkan, tubuh ini terlalu lemah. Saya harus meningkatkan kualitas fisik saya. Jika tidak, yang paling bisa saya capai adalah membuka 11 meridian di down state of the Yellow Realm. Jika pejuang lain tahu apa yang dipikirkan Zhang Ruochen, mereka akan tertekan tentang seni bela diri mereka. Di atas segalanya, mereka yang bisa membuka 6 meridian di down state of the Yellow Realm dianggap jenius. Mereka yang bisa membuka 8 meridian adalah jenius top. Jika seseorang bisa membuka 10 meridian, maka yang pasti, orang itu adalah kafir di mata orang lain, yang akan dikagumi oleh prajurit lain di alam yang sama. Pangeran ke-7 terkenal karena dia telah membuka 10 meridian di down state of the Yellow Realm. Dia adalah yang terkuat di wilayahnya dan merupakan pahlawan besar di Komando Yunwu, membuat orang jenius lainnya terlihat normal. Pangeran ke-7 adalah yang pertama dan satu-satunya orang di Komando Yunwu yang bisa membuka 10 meridian di negara bagian Fajar dalam ratusan tahun. Tentu saja, sekarang Zhang Ruochen adalah yang kedua. Ngomong-ngomong, akhirnya aku berhasil. Tapi pada level apa kekuatan saya sekarang? Zhang Ruochen membersihkan tubuhnya secara menyeluruh dan menemukan jubah biru untuk dipakai sebelum keluar dari kamarnya. Dia berencana untuk menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya untuk menguji kekuatannya. Manor of the Yunwu Commandery dibangun di sekitar 3 gunung, Gunung Jun, Gunung Raja, dan Gunung Kaisar. Selain istana, yang dibangun berdekatan, ada beberapa taman dan cekungan yang tenang. Zhang Ruochen dan ibunya, Selir Lin, tinggal di aula samping Ziyi, yang setara dengan istana yang dingin. Istana ini cukup jauh dari yang utama. Di luar aula samping Ziyi, ada hutan yang tertutup salju. Di luar hutan, ada salah satu dari 3 gunung terbesar di dalam Manor, Gunung Jun. Setelah tiba di kaki Gunung Jun, sulit menemukan pelayan tunggal atau kasim, atau bahkan penjaga keamanan kerajaan. Ini dia. Zhang Ruochen berdiri di sana dan mulai menguji kekuatannya. Zhang Ruochen sedikit menekuk kedua lututnya dan mengambil posisi kuda-kuda. Faktanya, dia seperti gajah raksasa yang berdiri dengan tinggi di atas salju. Dia mengubah posisi dengan cepat, terus-menerus melepaskan kekuatannya melalui sidik jarinya. Dia bergerak semakin cepat. Teknik pertama dari naga dan gajah Prajna Palem, Elephant Galloping. Zhang Ruochen meregangkan kakinya, meninggalkan tulang dan ototnya menegang, dan melepaskan semua kekuatan melalui telapak tangannya ke dinding batu. Boom! Banyak retakan tiba-tiba muncul di dinding batu, menjadi semakin lebar dan dalam. Tiba-tiba, tembok batu setinggi 5 meter itu runtuh. Zhang Ruochen mengubah pendiriannya dan dengan cepat mundur untuk menghindari tertabrak batu dari dinding. Kekuatan serangan ini setara dengan kekuatan 8 banteng, kata Zhang Ruochen sambil menganggukkan kepalanya dengan lembut. Untuk prajurit normal di down state of the Yellow Realm, kekuatan 4 banteng sudah maksimal. Tapi dia telah melepaskan kekuatan 8 banteng segera setelah mencapai down state, jadi dia pasti layak dipuji. Dengan perkembangan keterampilannya, dia pasti bisa melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Sekarang biarkan aku mencoba teknik pedangku. Zhang Ruochen meraih dan mengeluarkan Flash Shining Sword dari ruang internal spinel ruang waktu. Dia memegang pedang itu dan mengisinya dengan ki aslinya. Jatuh. Prasasti pertama. Prasasti seri kekuatan. Diaktifkan sekarang. Hal ini menyebabkan bertambahnya berat Flash Shining Sword, yang sekarang menjadi 153 pound. Kemudian, prasasti kedua. Prasasti seri S, juga diaktifkan. Hembusan udara sedingin es dilepaskan dari bilahnya, membuat udara di sekitarnya sedikit lebih dingin. Dengan tingkat keterampilan Zhang Ruochen saat ini, mengaktifkan 2 prasasti sudah menjadi batasnya. Selama setengah tahun terakhir, Zhang Ruochen telah menghabiskan banyak waktu untuk berlatih keterampilan pedang suci dan naga dan gajah Prajna Palem, daripada hanya meningkatkan fisiknya saja. Latihan, fisik, dan teknik bela diri masing-masing adalah suatu keharusan. Keterampilan pedang suci, yang merupakan bagian dari spiritual kelas rendah,
terdiri dari 12 teknik pedang. Tidak seperti teknik pedang tahap manusia, setiap gerakan dari teknik pedang itu halus dan cerdik, dengan variasi yang besar. Jika prajurit di alam kuning ingin sepenuhnya memperoleh keterampilan pedang suci, banyak waktu yang harus didedikasikan. Itu bisa memakan waktu beberapa bulan kerja keras sebelum berlatih bahkan hanya dengan satu gerakan teknik pedang. Bahkan untuk Zhang Ruochen, yang telah berlatih keterampilan pedang suci sebelumnya, butuh setengah tahun untuk mendapatkan 3 teknik pedang. Sekarang Flash Shining Sword, yang beratnya 153 pound, dipegang di tangan Zhang Ruochen. Namun, pedang itu tampaknya tidak berbobot bagi Zhang Ruochen sekarang. Dia sangat terampil dan santai saat menggunakan pedang ini, seolah-olah dia secara alami meregangkan lengan atau kakinya. Dia sangat ahli dalam menggunakan pedangnya sehingga pedang itu bergerak saat dia ingin menggerakkan lengannya di dalam pikirannya. Pedang penuntun suci. Zhang Ruochen mengangkat lengan kanannya dan mengayunkan pedang. Dalam sedetik, suara keras bersama dengan angin terdengar oleh Zhang Ruochen. Sementara itu, dia melihat ledakan pedang nafas terbang keluar. Jatuh. Tanda pedang sedingin es sepanjang 7 meter, sedalam 3 inci tertinggal di tanah. Rerumputan dan bebatuan di dekatnya dihancurkan oleh pedang nafas dan bekas luka. Itu seperti jalur pedang. Pedang plum pemecah suci. Zhang Ruochen menggelengkan lengannya dan mengayunkan pedangnya. Flash Shining Sword diubah menjadi pesawat ulang-alik cahaya biru dengan 7 hantu. 7 suara itu seperti 7 pedang yang terbang untuk menusuk musuh. Suara dari 7 bayangan pedang menyentuh ujung pedang di dinding batu, menyebabkan beberapa ding, ding terdengar. 7 lubang kecil, yang disebabkan oleh ujung pedang, tertinggal di dinding batu dan menampilkan bunga plum. Secret Breaking Plum Sword sebenarnya, ini bukan tentang plum, tapi glabella. Setelah teknik ini digunakan, 7 lubang kecil akan tertinggal di glabella musuh, yang akan terlihat seperti bunga plum berdarah. Hanya ketika seseorang yang pemahaman pedang telah berlatih ke tingkat pedang mengikuti hati, orang ini akhirnya bisa mendapatkan pedang plum pemecah suci. Alam pemahaman pedang dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, pedang mengikuti hati, hati terintegrasi menjadi pedang, dan pedang manusia. Zhang Ruochen sekarang berada di ranah pedang mengikuti hati, yang tidak jauh dari jantung terintegrasi ke tingkat pedang. Selain pedang pemandu suci dan pedang plum pemecah suci, Zhang Ruochen juga mempraktikkan teknik pedang pertahanan satu jurus, pedang bel suci. Pedang bel suci. Zhang Ruochen terus-menerus mengisi ki asli ke dalam Flash Shining Sword. Pedang nafas bergerak cepat, jadi dia menggunakan pedang untuk membimbingnya membentuk gambar ilusi dari lonceng biru muda. Gambar ilusi ini berputar dengan cepat dan mengemas Zhang Ruochen, melindunginya dari bel sword. Setelah Zhang Ruochen menggunakan satu gerakan ini, dia dapat dilindungi dari serangan besar musuh, bahkan jika musuh adalah seorang pejuang di negara bagian terakhir alam kuning. Namun, jika musuh yang sama mempraktikkan teknik pedang pada level tahap spiritual, dia bisa mengalahkan Zhang Ruochen seperti biasa. Pedang penuntun suci. Pedang plum pemecah suci. Pedang bel suci. Zhang Ruochen terus-menerus mempraktikkan ketiga teknik pedang ini untuk mencapai hati yang terintegrasi dengan pedang. Namun, dia tahu tidak mungkin mencapai level itu dalam waktu singkat. Zhang Ruochen kembali ke aula samping Zi setelah dia menghabiskan ki aslinya. Dalam 13 hari, kita akan melakukan penilaian akhir tahun. Saya harus lebih mengembangkan keterampilan saya. Zhang Ruochen duduk di dalam misteri ruang dan waktu dengan menyilangkan kaki. Dia makan pil energi lain sebelum berlatih lagi. Saat penilaian akhir tahun semakin dekat, semua pangeran dan putri dari Komando Yunwu sibuk berlatih. Masing-masing dari mereka sangat ingin berprestasi dan dihormati oleh semua orang. Hanya keturunan keluarga kerajaan atau keluarga bangsawan yang berusia di bawah 20 tahun yang memenuhi syarat untuk penilaian akhir tahun. Penilaian itu untuk meningkatkan motivasi para remaja dan menjadikan mereka lebih kompeten. Pada tahun-tahun sebelumnya, Zhang Ruochen dilarang menghadiri penilaian akhir tahun. Oleh karena itu, dia hanya bisa berdiri di tengah kerumunan. Tentu saja, itu adalah momen yang memalukan bagi dia dan Selirlin. Tahun ini, mungkin berbeda. Ketika Zhang Ruochen membuat kemajuan, yang lain juga meningkatkan diri mereka sendiri. Istana Giok dulunya adalah milik Zhang Ruochen dan Selirlin, tetapi sekarang menjadi milik Pangeran ke-8 Zhang Ji dan ibunya, Selir Xiao. Di dalam kamar mewah di Istana Giok, Zhang Ji tertawa terbahak-bahak. Ahahaha, aku akhirnya mencapai Downstate of the Yellow Realm. Sedikit kepuasan bermain di wajah Selir Xiao. Dia berkata dengan bangga, kerja bagus, Ji. Dengan tingkat keahlian kamu saat ini, meskipun kamu tidak bisa mengalahkan Pangeran ke-5 atau Pangeran ke-6, ayah tuan kamu pasti akan melihat kemajuan kamu dan menghargai kerja keras kamu. Zhang Ji mengangguk, dia jelas tahu dia jauh dari cukup baik jika dibandingkan dengan dua bersaudara ini. Pangeran ke-6 telah mencapai puncak fajar pada penilaian akhir tahun-tahun lalu. Dia bisa mencapai tahap menengah sekarang. Adapun Pangeran ke-5, dia bahkan lebih baik.
Dikatakan bahwa dia telah mencapai keadaan akhir. Pangeran ke-8 tersenyum dingin dan berkata, "Sudahlah, ada orang yang akan berada di urutan paling bawah. Dia hanya akan membuatku tampil lebih baik." Apakah kamu berbicara tentang Pangeran ke-9? Dia baru saja memperoleh tanda suci seni bela diri. Saya berasumsi dia bahkan belum mencuci sungsungnya atau keluar dari saluran. Dia tidak akan hadir di penilaian akhir tahun, kata selir Xiao. Haha, apakah dia akan hadir atau tidak? Itu tidak tergantung padanya. Sedikit senyuman bermain di wajah Zhang Ji. Tapi itu adalah senyuman yang dingin dan menghina.